Nama saya Siti Rahma Basri dengan NIM S1S12231. Baik, di sini saya akan membuat program berdasarkan flowchart dengan bahasa C++ dengan 4 model. Model pertama yaitu if, model kedua if else, model ketiga if else if, dan model keempat yaitu switch case. Baik, di sini saya akan menampilkan flowchart pertama yaitu if. Di sini kita mulai dengan terminal mulai, kemudian masukkan umur, kemudian kondisi, masukkan dengan ketentuan umur kurang dari 20. Kemudian dia akan menampilkan output Anda masuk fase remaja. Jika dia bernilai true atau benar. Nah, jika dia bernilai salah atau false, dia akan langsung menuju ke terminal selesai. Baik, kita akan membuat programnya terlebih dahulu. Exit saja. Kita buka aplikasi di C++-nya. Kemudian kita buat file baru. Nah, kemudian masukkan stack include, kemudian stream, kemudian using name space std, kemudian kan in main, kemudian if net. Nah, kemudian langsung bikin dulu penutupnya. Nah, kalau sudah kembali, kemudian integernya umur, kemudian cout, masukkan umur Anda, masukkan umur Anda, masukkan umur Anda, dan sin umur, kemudian sudah, kemudian masukkan if nya umur kurang dari 20, kemudian masukkan cout, Anda masuk fase remaja. Anda masuk fase remaja. Kalau sudah, kita akan simpan dulu. C++ model pertama. Kita cek. Nah, dia akan muncul. Kemudian kita masukkan umur Anda. Misalkan umurnya 18 tahun. Nah, di sini dia akan menampilkan output Anda masuk fase remaja. Baik, itulah model pertama tadi. Sekarang kita lanjut ke model kedua. Kita lihat dulu flowchart-nya. Nah, ini dia. Flowchart-nya itu sama kayak sebelumnya. Pertama terminal mulai, kemudian masukkan umur, kemudian setelah itu dia akan ke kondisi. Kondisinya misalkan umurnya itu lebih dari 18. Nah, kemudian dia akan menampilkan output bisa mendapatkan SIM A. Itu jika dia bernilai true atau benar. Nah, kemudian dia akan ke terminal selesai. Dan jika dia bernilai false atau salah, dia akan ke sini, menampilkan output belum bisa mendapatkan SIM A. Nah, sekarang kita akan membuat programnya, file baru, kemudian masukkan lagi stack include, kemudian stream, kemudian using namespace std, kemudian
in main, kemudian masukkan return kemudian masukkan integernya umur, kemudian out, kemudian masukkan umur Anda, kemudian masuk lagi in, kemudian umur, kemudian masukkan if-nya, if umur lebih dari 18, dan out sudah bisa mendapatkan SIM A, NDL. Nah, kemudian masukkan lagi kemudian else out Anda belum bisa mendapatkan SIM A, NDL. Kemudian kalau sudah, kita save lagi, Ctrl save, C++ model 2, save, cek dulu. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, dia akan muncul. Kemudian sudah, masukkan umur Anda. Misalkan yang kita masukkan umur 19. Nah, dia akan menampilkan output Anda sudah bisa mendapatkan SIM A. Sekarang kita tes ke dia bernilai salah. Kita jalankan lagi. Kita masukkan umurnya 16. Nah, dia akan menampilkan ini. Anda belum bisa mendapatkan SIM A. Nah, baik, inilah tadi model if yang kedua, yaitu if else. Kita akan lanjut ke bagian model ketiganya, yaitu if else if. Caranya ini adalah model ketiga, yaitu if else if. Kemudian masukkan itu input, masukkan usia, kemudian kondisinya usia kurang dari sama dengan 2. Jika dia bernilai true atau benar, maka ukuran bajunya yaitu S. Ini model flowchart-nya ini menentukan ukuran baju. Nah, jika dia bernilai salah atau false, maka dia akan ke kondisi berikutnya. Dan begitu seterusnya. Jika kondisi ini benar, maka dia akan muncul ukuran M. Lalu terminal selesai. Nah, kita buat programnya. Include, kemudian stream, kemudian using namespace std, kemudian in main, dan lagi ini, kemudian return. Udah, sekarang kita masukkan lagi integernya usia, kemudian masukkan cout, dan
masukkan usia. Kemudian sin usia. Nah, kemudian masukkan if-nya. If usia kurang dari sama dengan 2, kemudian sudah, kemudian masukkan cout, keterangan, masukkan keterangannya, keterangan ukuran S. Kita kasih titik 2. Setelah itu lagi NDL. Kemudian lagi else if, kemudian usia lebih dari 3 dan usia kurang dari dengan 5. Kemudian cout, dan lagi keterangan ukuran, sama kayak yang sebelumnya, tapi dia M. Dan lagi NDL. Nah, sudah, masuk lagi, dan else if lagi usia lebih dari 5 dan usia kurang dari sama dengan 8. Ini cout lagi, kita copy saja yang di atas biar jangan terlalu lama. Nah, udah, kemudian masukkan lagi ini keterangan ukurannya L. Kemudian setelah itu masukkan lagi else-nya, dan else-nya, kemudian masukkan lagi cout-nya. Ini keterangan ukurannya XL. Nah, kalau sudah, kita save dulu. C++ model ketiga. Kalau udah, kita jalankan lagi. Nah, kita masukkan usianya. Misalkan usianya 6. Nah, dia akan menampilkan output yaitu keterangan ukuran L. Terus lagi, jika masukkan lagi, misalkan usianya 9 tahun. Nah, keterangan outputnya yaitu ukuran XL. Karena dia tidak ada di dalam ketentuan. Makanya dia akan menampilkan output keterangan ukuran XL. Nah, itulah tadi model ketiga. Sekarang kita lanjut ke model keempatnya, yaitu switch case. Nah, ini dia flowchart model yang keempat, yaitu switch case. Kemudian masukkan nilai,
kemudian ke kondisi switch pilihan. Nah, kemudian masuk di case 1. Case 1 akan menampilkan, misalkan dia akan menampilkan baud race. Jika di pilihannya nanti itu, karena ini pilihannya yaitu apakah keluhan Anda, yaitu misalkan yang pertama itu pilihannya yaitu sakit kepala, kemudian demam, kedua yang terakhir itu mah. Nah, jika dia menampilkan pilihan pertama, case pertama, maka dia akan menampilkan baud race. Jika tidak ada di case pertama, maka dia akan ke case kedua berikutnya. Kemudian akan menampilkan paracetamol, begitupun seterusnya. Dan ketiga ini akan diberhentikan oleh break. Nah, kemudian dia akan menampilkan default obat yang cocok untuk Anda adalah lainnya. Nah, setelah itu dia akan ke menu obat yang dipilih, lalu ke terminal selesai. Nah, default di sini bisa kita gunakan, bisa juga enggak. Dia opsional. Nah, kemudian kita masuk ke programnya. Kita akan membuat programnya. Nah, dan kita masukkan lagi hashtag include, kemudian use stream, kemudian using namespace std yang untuk lagi inline. Kemudian return. Nah, kalau sudah, sekali lagi dia integernya pilihan, kemudian masuk di string obat. Nah, kemudian lalu stringnya di sini dia itu penggunanya pada saat kita akan memasukkan sebuah huruf atau kalimat. Nah, kemudian kita lanjut lagi, masukkan si out-nya. Si out. Nah, kita akan masukkan apakah keluhan Anda. Kemudian MDL. Nah, sekarang kita copy saja biar waktunya tidak terlalu lama. Dan lagi nah, sudah. Sekarang kita ke sini. Masukkan. Ya, kalau sudah, lanjut lagi. Pilih salah satu. Kalau sudah, kemudian masukkan. Setelah itu, lanjut lagi berikutnya si out. Kan pertama itu migrain, kepala ya. Migrain. Kemudian 2 itu demam. Kemudian yang ketiga, salah ya. Yang ketiga itu mah. Nah, sudah, lihat lagi di sini. Kan si out pilihan. Nah, sudah. Nah, penggunaan sama saja ya. Kemudian masukkan switch-nya. Switch
switch pilihan, kemudian case pertama, kemudian masukkan obat sama dengan Bodrex. Kemudian berikutnya lagi brick. Nah, kemudian case 2-nya obat lagi dengan ini paracetamol. Kemudian lagi harusnya ada tanda ini. Nah, baik, lanjut lagi case 3-nya. Case 3 obat lagi sama dengan antasida doen untuk mah ya, doen. Kemudian di brick. Nah, kemudian kan defaultnya obat sama dengan lainnya. Kemudian masuk di cout, kemudian masukkan untuk anunya, bagian untuk memunculkan defaultnya obat yang cocok untuk Anda adalah obat kalau sudah kita save dulu. C++ model 4 hilangkan dulu, kita tes dulu. Nah, kalau sudah muncul, kita langsung masukkan dulu ya. Kita jalankan dulu. Kayaknya di sini ada kesalahan karena dia tidak menampilkan pilihannya. Ya. Lihat dulu. String int pilihan obat. Apakah keluhan Anda pilih salah satu? Kemudian sini harusnya ada sin-nya ya. Sin pilihan. Nah, kita save lagi.
jalankan lagi. Nah, sudah. Kemudian masukkan pilihannya, misalkan nomor 3. Nah, dia akan munculkan obat yang cocok. Dia akan menampilkan output obat yang cocok untuk Anda adalah antasidadoin. Kemudian tetes lagi, kita coba cari keluhan yang lain. Misalkan kita masukkan di luar pilihannya ini. Misalkan kita masukkan pilihannya nilainya 6. Nah, dia akan menampilkan output obat yang cocok untuk Anda adalah lainnya. Baik, itulah tadi model terakhir dari pembuatan program, yaitu switchcase. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kesalahan yang saya tidak sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan, dan apabila bisa dimengerti, terima kasih. Kemudian mohon maaf sekali lagi, itulah tugas saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.